Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang medan vektor atau vector field. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Cleary Berdani yang akan membawakan chapter kali ini. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman. Apakah kalian pernah melihat berita cuaca atau peta cuaca yang ada di internet ataupun yang ada di TV-TV? Jika pernah, apakah kalian pernah memperhatikan di dalam peta-peta tersebut itu terdapat arah-arah angin dan juga kecepatan-kecepatannya yang biasanya di tiap kota-kota itu memiliki arah-arah angin dan kecepatan yang berbeda-beda pada umumnya. Seperti yang ada pada gambar, dapat dilihat dari gambar bahwa di ibu kota Jakarta, arah angin bertiup dari arah timur ke arah barat, sedangkan di Manila arah angin bertiup ke arah sebaliknya. Nah, di dalam matematika dan fisika, fenomena-fenomena keren ini dapat dijelaskan oleh satu konsep yang bernama medan vektor. Hari ini kita akan membedah chapter 15 tentang medan vektor dengan cara-cara yang paling simpel dan juga mudah dipahami. Yuk kita mulai. Pertama-tama, apa sih sebenarnya medan vektor itu? Kalau selama ini kita terbiasa dengan fungsi matematika biasa yang menghasilkan suatu angka ataupun kita sebutnya biasanya fungsi skalar, medan vektor ini sedikit berbeda teman-teman. Secara sederhana, medan vektor adalah aturan yang memasangkan satu vektor pada setiap titik di dalam suatu daerah. Titik ini bisa dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi, bayangkan, jika di setiap koordinat yang kamu tempati ini, ada sebuah anak panah yang menunjuk ke arah tertentu dan dengan kekuatan tertentu. Nah, selanjutnya, salah satu contoh penerapan dari konsep aplikasi tersebut ialah pada medan gravitasi bumi dan bulan, serta pada medan magnet. Dapat terlihat di gambar jika medan-medan vektor dekat dengan kutub utara, sebagian besar atau semuanya mengarah keluar atau menjauhi magnet, sedangkan pada bagian kutub selatan terlihat bahwa vektor-vektor tersebut mengarah langsung ke mendekati magnet. Lalu, untuk medan vektor sendiri, bagaimana sih cara penulisannya? Secara matematis, medan vektor dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Jika kita berada di 2 dimensi, medan vektor ditulis dengan sebagai fungsi dari Fy. Begitu juga jika di ruang 3 dimensi, fungsi melibatkan koordinat X, Y, Z. Lalu untuk notasinya, jika terlalu panjang, agar penulisan rumusnya tidak terlalu panjang dan ribet, kita menggunakan notasi ringkas dengan bantuan vektor satuan yaitu I, J, dan K. Untuk ruang 3 dimensi, contohnya seperti berikut. Yaitu fungsi f, x, y, z ditulis menjadi pi, qj, dan rk. Di sini p, q, dan r hanyalah fungsi angka biasa yang menentukan panjang komponen dari panah-panah tersebut. Nah, selanjutnya adalah grafik representation atau representasi grafik. Bagaimana cara kita menggambarkan sebuah medan vektornya. Bagaimana cara kita menggambarkannya nih, teman-teman? Karena di titik-titik di dalam ruangan itu jumlahnya kan tidak terhingga. Jadi, kita tidak mungkin menggambarkan semua panah-panahnya. Kita cukup memilih beberapa titik sampel saja untuk bahan representasinya. Aturannya sangat mudah, teman-teman. Arah panah menunjukkan arah medannya, dan panjang panah menunjukkan kekuatannya. Makin panjang panahnya, maka akan semakin kuat medan di titik tersebut. Nah, salah satu jenis medan vektor yang paling terkenal di alam semesta adalah medan kuadrat terbalik. Contohnya adalah gaya gravitasi Newton dan gaya listrik Coulomb. Sifat unik dari medan ini adalah kekuatannya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya, jika jarak kamu dari pusat bumi menjadi 2 kali lebih jauh, maka gaya gravitasi yang kamu rasakan akan berkurang secara drastis nih teman-teman.
Contohnya adalah satelit yang berputar mengorbit bumi. Bentuk umum dari medan kuadrat terbalik adalah sebagai berikut. Jika fungsi FR sama dengan C per besar kuadrat dari vektor R lalu dikali R. Dengan C adalah konstanta dan R adalah vektor satuan radial yang menjauhi pusat. Selanjutnya adalah gradient field atau medan gradient. Pernahkah kalian dengar tentang kata gradient? Jika kita punya sebuah fungsi skalar biasa, misalkan fungsi yang memetakan suhu di dalam ruangan, lalu kita mencari turunan parsialnya, kita akan menghasilkan sebuah medan vektor yang disebut medan gradient. Biasanya disimbolkan dengan simbol segitiga terbalik tersebut atau yang biasa disebut dengan nabla. Karena medan gradient ini selalu menunjukkan ke arah mana di mana fungsi tersebut mengalami kenaikan paling cepat atau yang paling curam. Untuk memahami konsep tersebut lebih dalam, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Pertanyaannya, diberikan sebuah fungsi skalar, dua variabel fxy sama dengan x kuadrat y min 3y. Tentukan medan gradiennya. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, jika dalam sebuah fungsi terdapat dua variabel, maka kita harus mencari turunan tersebut menggunakan turunan parsial. Nah, yang pertama kita cari turunan parsial terhadap x terlebih dahulu. Jadi, turunan parsial terhadap x dari fungsi fxy adalah 2xy. Yang kedua, kita cari turunan parsial terhadap y. Turunan parsial fungsi fxy terhadap y sama dengan x kuadrat min 3. Nah, dari bentuk umum yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa medan gradien dari fungsi fxy sama dengan x kuadrat y min 3y ialah 2xy arah i plus x kuadrat min 3 arah j. Nah, jadi ini dia medan gradien atau fungsi vektor dari fungsi skalar yang sebelumnya sudah diberikan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah conservative field and potential function atau medan konservatif dan fungsi potensial. Jadi, sebuah medan vektor f disebut konservatif jika ia merupakan gradien dari suatu fungsi skalar f. Dengan kata lain, f vektor sama dengan del f atau nabla f. Lalu, kenapa dinamakan konservatif? Karena dalam medan ini, usaha atau energi yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik A ke B tidak bergantung pada lewat jalur mana kamu memutar. Jadi, nilainya akan selalu sama. Selanjutnya, kita masuk ke divergence and curl atau divergensi and curl. Ini adalah dua operasi diferensial utama yang dikenalkan pada medan vektor. Yang pertama adalah diferensi. Diferensi menghasilkan berupa medan skalar. Fungsi dari divergensi ini sendiri ialah untuk mengukur seberapa besar medan vektor ini menyebar keluar atau mengumpul masuk di suatu titik. Jika nilainya positif, titik tersebut akan menyebar keluar. Jika negatif, titik tersebut masuk ke dalam atau menyerap ke dalam. Bentuk umum dari divergensi ialah sebagai berikut. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jika nilainya positif, titik tersebut akan memancar keluar atau source. Nah, jika nilai tersebut minus atau kurang dari 0, titik tersebut akan menyusut masuk atau sink. Namun, jika hasilnya sama dengan 0, medan tersebut disebut medan solenoide atau tidak atau tanpa sumber. Selanjutnya adalah rotasi atau curl. Rotasi sendiri nanti hasilnya akan menghasilkan berupa medan vektor. Fungsi dari rotasi sendiri ialah mengukur kecenderungan medan
untuk berputar mengelilingi suatu titik, di mana jika kamu membayangkan kamu menaruh kincir air kecil di sungai. Jika kincir itu berputar, berarti daerah tersebut memiliki rotasi. Nah, bentuk umum dari rotasi sendiri ialah sebagai berikut. Jika curl sama dengan 0 di seluruh daerah, maka disebut irotasi atau tidak berotasi, yang merupakan syarat penting untuk menjadi medan konservatif pada domain yang sederhana atau terhubung sederhana. Nah, semua operasi keren tadi dapat dipermudah oleh sebuah operator bernama operator nabla atau bisa kita sebut juga sebagai del. Del atau nabla adalah operator vektor diferensial yang didefinisikan sebagai berikut. Ia bukanlah vektor biasa, melainkan operator yang menunggu untuk bekerja pada fungsi di sebelah kanan. Dalam operator ini, menulis gradien menjadi lebih simpel. Pada divergensi pada operasi ini menggunakan perkalian titik menjadi nabla.f, dan untuk rotasi menggunakan operasi perkalian silang, yaitu nabla dikali vektor f. Nah, agar lebih mudah dalam memahami konsep tersebut, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Hitunglah nilai divergensi dari medan vektor berikut. Vektor x, y, z sama dengan x kuadrat arah i ditambah 3xy arah j ditambah z kuadrat arah k. Yang pertama-tama kita cari adalah turunan parsial dari tiap masing-masing variabel. Yang pertama, kita turunkan dulu terhadap x. Pada fungsi yang terdapat variabel x hanya di variabel pertama, dan variabel y hanya ada pada variabel kedua, dan yang z hanya ada pada variabel ketiga, maka hasilnya ialah 2x ditambah 3x plus 2z sama dengan 5x plus 2z. Nah, itu dia nilai divergensi dari medan vektor 3 variabel, yaitu variabel x, y, z. Nah, selanjutnya adalah the Laplacian atau nabla kuadrat. Laplacian sendiri merupakan operator skalar yang didefinisikan sebagai divergensi dari gradien atau dot product dari nabla dengan dirinya sendiri. Bentuk umum dari Laplacian sendiri adalah sebagai berikut. Nabla kuadrat. Nah, jika Laplacian ini dikenakan pada fungsi skalar, maka hasilnya akan skalar sebagai berikut. Namun, jika dikenakan pada medan vektor, hasilnya adalah vektor dengan menerapkannya ke setiap komponen. Persamaan ini disebut sebagai persamaan Laplacian dan solusinya disebut fungsi harmonik. Laplacian sendiri sangat penting dalam fisika, terutama bagi para ilmuwan untuk menghitung bagaimana panas merambat atau bagaimana sebuah gelombang suara dan cahaya bergerak di ruang angkasa. Baik, segitu saja dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.